Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Sekarang kita udah masuk di episode kelima untuk edisi Setup PC Tua kali ini ya. Jadi ini bisa dibilang adalah episode terakhir, tapi sebetulnya nggak terakhir-terakhir banget sih, karena masih ada satu episode lagi, yaitu episode final, yang mana di episode final nanti juga gue akan sekalian langsung ngumumin siapa yang akan mendapatkan PC dari gue, dan juga sisa-sisanya tetap mendapatkan hadiah ya, karena semua yang masuk ke episode final itu semuanya mendapatkan hadiah dari gaptek.id, tapi yang diantrin langsung itu yang hanya mendapatkan PC-nya aja. Nah, kira-kira di episode kelima ini setupnya bakalan kayak gimana aja ya? Langsung aja kali, tanpa perlu basa-basi, kita mulai ke setup yang pertama. Setup yang pertama ini dari Ahmad Fadilah. Kalau berdasarkan ceritanya, setup PC ini merupakan PC pemberian dari kakaknya, yang mana dulu PC ini adalah PC kakaknya itu di kantornya dulu. Namun karena performanya kurang, jadi saya upgrade ke Core i5 3570, sehingga PC ini udah jarang dia gunakan. Sengaja nggak dijual karena peninggalan dari kakaknya. Itu cerita lengkapnya. Dan untuk setupnya sendiri, ini kalau kita perhatiin, setupnya di sini sebetulnya kelihatannya memang cukup terawat dan terlihat sekali bahwa ini adalah setup PC yang memang digunakan sehari-hari ya. Mungkin digunakan untuk pekerjaan harian juga gitu, mungkin untuk office ya, untuk browsing-browsing ya masih ideal lah. Meskipun memang secara spesifikasi ini bisa disebut spesifikasi yang cukup tua. Spesifikasinya menggunakan Intel Pentium E5300 dan ini motherboardnya masih soket 775 ya dengan chipset G31, RAM-nya 1GB aja DDR2 tanpa discrete GPU sama sekali, jadi masih onboard. Harddisknya udah cukup gede di 500GB. Dalaman PC-nya juga terlihat cukup rapih ya, kelihatan ini lumayan sering dibersihin atau mungkin baru aja dibersihin pas lagi mau ikut setup show off ini. Dan kalau kita lihat casing ini, mungkin mereknya itu sama-sama Advance ya, bukan Advan ya ini ya, tapi Advance. Bentuk-bentuknya sih mirip Power Logic yang jadul gitu juga, tapi ya agak sedikit beda karena di depan itu ada kipas kecilnya gitu ya. Cukup rapih dan terlihat ini setup yang memang digunakan sehari-hari. Itu adalah setup yang pertama. Kita lanjut aja langsung ke setup yang kedua. Setup yang kedua ini dari Rais Muhammad Romli. Kalau berdasarkan ceritanya, PC ini adalah pemberian dari orang tua waktu dia SMP kelas 2 tahun 2016. Dia minta PC ini ke orang tuanya buat main game. PC ini masih suka digunakan buat YouTube dan juga browsing aja. Nah, spesifikasinya sendiri di sini setup PC-nya itu menggunakan AMD A4 4020 EPU. Ini adalah EPU pertama awal-awal rilis ya, yang mana ini menjadi salah satu iGPU pertama juga dari AMD. Udah cukup tua, tapi sebetulnya yang nggak setua kayak dual core E5700 atau apalagi Pentium gitu. Di sini motherboardnya ECS, RAM-nya juga udah DDR3 4GB. Harddisknya Seagate 160GB, power supply Zumba dan lain-lain, itu kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kita lihat setupnya di sini cukup clean ya. Mejanya juga bahkan mengkilap sekali gitu. Entah ini baru dibersihin atau gimana, tapi kelihatannya sih memang ya karena digunakan sehari-hari masih tetap seperti ini harusnya gitu. Di tembok-temboknya juga ada tulisan-tulisan quotes-quotes gitu ya untuk menyemangati dirinya juga. Mungkin monitornya yang kotak itu juga udah terlihat di situ kayak burn in gitu ya kalau di OLED, tapi ini panel LCD tua ya, memang udah umur aja gitu. Kita lihat aja di episode berikutnya apakah setupnya bakalan masuk di babak final atau enggak ya, semoga beruntung. Kita lanjut ke setup yang berikutnya, setup ketiga ini dari Johannes Singowirejo. Kalau berdasarkan ceritanya dari Johannes ini, setupnya ini dirakit kurang lebih 12 tahun yang lalu pas masih kerja di Mangga 2 Mall. Wih, gila, alumni Mangga 2 Mall nih. Beli part satu persatu, nggak langsung full. VGA awal pakai GTS 250, wah itu cukup high-end pada masanya. Habis itu ganti ke Hies Radeon HD 7790, baru wafat awal tahun. Terpaksa pakai VGA lawas GT 8500. Wih, tua-tua semua koleksinya. Biar udah tua tapi masih bisa dimanfaatkan. Sekarang PC ini jadi bank untuk efek gitar saya. Gabung sama ampli PV yang lebih tua, beli 30 tahun yang lalu. Wow, gila juga amplinya. Jadi hemat, nggak usah beli efek gitar yang mahal. Terima kasih. Untuk setup PC-nya sendiri nih kalau kita lihat memang terlihat di sini untuk dari casing ya. Ini casing dulu sebetulnya idaman banyak orang nih. Dan pada masanya Phenomerex itu memang sebuah casing yang memang banyak jadi incaran orang karena modelnya, selain soal harganya yang murah, modelnya juga udah terlihat seperti casing-casing PC gaming gitu. Karena dulu jarang banget yang harganya murah tapi looks-nya itu udah gaming. Kalau sekarang kan casing 300.000, 400.000, 500.000 itu udah banyak banget ya. Dan di level harganya ini tuh casing yang punya bay harddisk yang banyak. Dulu tuh casing yang punya bay harddisk yang banyak tuh jadi favorit gitu. Kalau sekarang bay harddisk paling cuma ada 2 karena semua orang rata-rata
udah pada pakai SSD dan udah pada pakai M.2. Walaupun pakai SSD SATA ya ukurannya juga 2,5 inch, bisa diselipin di mana-mana, nggak perlu bay yang besar lagi. Monitor dan keyboardnya itu ditaruh di meja, terus PC-nya digeletakin di bawah gitu aja. Di sebelahnya ada amplinya dan juga gitarnya. Karena ya PC-nya ini difungsiin sebagai bank untuk efek gitarnya. Jadi memang kalau dia mainin gitar, dia udah nggak pakai efek fisikal lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Dan juga di sini ada amplinya. Spesifikasinya kayak gimana sih untuk setup PC-nya ini? Nah, setup PC-nya ini dia pakai AMD Athlon 2 X3 440. Ini adalah AMD Athlon yang jumlah core-nya itu ganjil. Jadi, jumlah core-nya 3. Biasanya kan dari 1 core ya, single core, 2 core, habis itu quad core. Nah, AMD saat itu tuh punya yang triple core. Ada AMD Athlon X3 ini, ada juga Phenom X3. Menurut kalian gimana nih untuk setup dari Johannes ini? Coba komen di bawah ya. Kita lanjut ke setup yang keempat pada episode kali ini, yaitu dari Benny Surya Wijaya. Cerita dari setup PC-nya Benny ini cukup panjang sebetulnya ya, jadi gue akan coba untuk meringkas aja. PC-nya ini adalah PC build up merek Awareness 486DX2 DV Series keluaran tahun 94. Yang mana isinya di sini pakai AMD ya, bukan pakai Intel. Jadi dari semua PC 486 yang udah tampil di edisi setup PC tua, setup show off ini, itu rata-rata semua 486-nya yang masih hidup adalah 486 dari AMD. Satupun gue nggak melihat submission yang memang mengirimkan 486 dari Intel. Maaf kalau temanya memang berasa kecampur-campur katanya, karena PC aslinya itu sebenarnya ada. Jadi ini bukan PC yang memang digunakan sehari-hari, tapi ya bisa dibilang harta karun miliknya lah, yang memang masih bisa hidup, masih bisa digunakan dan berfungsi dengan normal. Kayak gitu, karena PC-nya sendiri sebetulnya memang udah ada 7500F, 3070 Ti dan kawan-kawannya itu. Dan kalau kalian perhatiin di sini PC 486-nya memang betul-betul berfungsi selayaknya sebuah komputer jadul yang ada di dalam sebuah setup modern. Karena ini benar-benar full set sampai dengan keyboard dan juga mouse-nya, bahkan sampai ke monitornya, jadinya ini nggak terasa seperti PC tua yang tiba-tiba ditempel dengan setup yang modern gitu, atau setup yang kekinian. Biasanya kan ada beberapa setup yang PC-nya memang tua gitu, tapi tiba-tiba monitornya udah LCD, keyboardnya juga udah terlihat modern, mouse-nya juga mungkin udah optical, bukan yang pakai bola lagi. Tapi ini enggak, ini betul-betul full set dan memang masih hidup. Spesifikasinya sendiri tadi udah sempat di-spill menggunakan AMD 486, yang mana ini kembaran dari 486-nya Intel juga. RAM-nya itu 8MB ya. Monitornya GTC 15 inch dan resolusinya ini adalah 480p. Sayangnya dia nggak unjukin di bagian dalamnya sih, tapi kita udah bisa ngelihat sendiri kalau PC ini itu sepertinya memang udah beroperasi menggunakan operating system dari Windows, yaitu Windows 3.1, karena udah ada UI yang cukup jelas beserta dengan Windows-nya ya. Cuman yang gue perhatiin di sini katanya 3070 Ti ya, tapi gue sempat melihat di sini ada RTX 4080 Super dari Zotac cuy, dan juga motherboard Z790 di situ. Apakah ini project dari PC dia berikutnya ya? Kita nggak tahu. Tapi di sisi lain juga gue salvok, selain sama PC-nya yang tua, itu di sebelahnya juga ada mesin tik yang cukup tua di sini. Jadi gue rasa kayaknya memang dia lumayan nyimpen sih barang-barang tua kayak begini, dan kayaknya memang betul-betul dikoleksi gitu barang-barang tuanya gitu, disimpen-simpenin semuanya. Mungkin juga device-device lain kayaknya kalau gue lihat di situ ya. Di situ ada kayak box apalagi gitu di belakang-belakangnya yang memang juga udah cukup tua, terus ada handheld yang bukan handheld, maksud gue ini kayak konsol tua juga yang disimpan sama dia di situ. Gue rasa kayaknya memang dia demen dengan hal-hal yang retro kayak begini. Jadi kalau dia udah punya dari lama pun, dia bakalan simpen gitu. Atau mungkin dia beli dengan alasan yang memang dia seneng koleksi barang-barang yang udah berumur dan terawat seperti ini. Kita lanjut aja ke setup yang terakhir di episode kali ini. Kira-kira apakah lebih mantap daripada setupnya punya si Benny ini? Setup yang terakhir ini adalah dari Rizky Hardianto. Jadi intinya adalah ini PC pertamanya dulu, dimana saat memiliki PC ini, saya tuh nggak tahu tentang dasar pemakaian PC. Klik kanan sama klik kiri aja nggak ngerti. Motivasinya sebelum beli PC ini, saat di sekolah ada pelajaran TIK. Pertama kali saya masuk lab komputer, saat praktek, saya dimarahi dan dijewer telinga saya karena tidak tahu apa-apa, kayak klik kiri dan klik kanan. Saat PC ini datang ke rumah saya nggak tahu juga apa yang saya mau lakukan, karena di rumah saya sering MCB-nya kebalik. Mungkin kalau anak zaman sekarang kayaknya pakai komputer tuh bisa langsung ngerti ya, karena
semuanya udah ramah sama gadget gitu zaman sekarang. Tapi memang zaman dulu pelajaran TIK aja untuk nyalain atau hidupin komputer itu ya perlu diajarin dulu gitu gimana caranya. Untuk spesifikasi dari PC-nya sendiri, di sini dia menggunakan Intel Pentium 3 450 MHz. Jadi gue nggak tahu nih pertama kali dia beli itu tahun berapa dan umurnya sekarang udah berapa ya. Motherboardnya pakai P2BXA. P2 ini harusnya mungkin Asus ya, kayaknya mungkin. VGA-nya itu pakai ATI Radeon Rage Pro Turbo AGP ya. Ini nggak tahu VRAM-nya mungkin 128 MB atau 64 MB gitu. RAM-nya SD RAM. Totalnya itu adalah 256 MB. Kalau Threadripper zaman sekarang udah bisa 256 GB, ini masih 256 MB. Di sini OS-nya dia udah pakai Windows XP sih, bahkan udah pakai Service Pack 2 dan emang Pentium 3 itu sebetulnya bisa pakai Windows XP meskipun ya memang jalannya agak-agak ngotot ya. Untuk setupnya sendiri di sini sebetulnya setupnya nggak begitu terlihat dengan jelas, tapi dia di sini udah cukup menunjukkan bahwa PC di sini itu hidup dan bisa berfungsi dengan normal, seperti menjalankan Winamp misalnya. Ada beberapa game juga yang di install di situ kayak Zuma ya. Dia juga nunjukin bagian dalam motherboardnya di situ yang mana untuk bagian chipsetnya itu juga masih telanjang seperti itu ya, nggak kayak sekarang yang semua-muanya itu tercover sama heatsink. PC-nya di sini casingnya kalau dilihat kurang tahu sih ini casingnya apa ya. Tapi kayaknya ini adalah PC pre-built gitu karena jarang sekali dulu Pentium 3 itu DIY. Ada CD-ROM-nya juga. CD-ROM-nya di sini tapi udah DVD airway disebutkannya. Menurut kalian gimana nih setup yang terakhir? Coba komen di bawah. Oke, selesai juga perjalanan setup show off edisi setup PC tua sampai dengan episode kelima ini. Kita bakalan tungguin episode final. Kira-kira siapa aja yang masuk dan kira-kira siapa yang bakalan membawa pulang PC dari Gaptek.id. Nanti gue juga pas di episode ke-6 mungkin pemenangnya gue udah bakalan langsung DM karena gue harus minta alamat, ya minta nomor telepon karena gue harus mengatur jadwal juga nih nanti ke pemenangnya untuk disamperinnya tuh kapan. Karena gue itu mau ngonten juga di tempatnya untuk melihat langsung setup PC-nya itu kira-kira seperti apa. Kalau di episode kali ini, setup favorit kalian itu yang mana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.